Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kukuh Nugroho di kuliah from line ya. Oke. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Oke, lama saya tidak membuat materi lagi ya. Oke, mohon maaf ya. Oke, sekali-kali membuat materi tentang komunikasi data lagi ya. Materi satu lagi ya. Ada apa ini? Oke, ya sebenarnya saya gitu ya sudah membuat materi terkait komunikasi data gitu ya. Nah, kemudian lama tidak membuat konten untuk materi. Kemudian saya lihat lagi materi saya, oh saya pikir saya perlu perbaikan nih materi gitu ya. Saya perlu perbaikan sehingga saya mencoba untuk membuat video ulang ya terkait mata kuliah komunikasi data ya. Materinya saya coba improve lah seperti itu dikit-dikit ya. Dikit-dikit jika bisa membantu. Semoga ya bisa membantu rekan-rekan yang nantinya mau belajar jaringan gitu ya, mau belajar konsep jaringan. Kira-kira seperti itu. Jadi mohon maaf di materi komunikasi data lagi gitu ya. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nanti ada rentetan materinya. Oke, mudah-mudahan ini benar seperti apa yang saya mau. Ini adalah improvement ya, ini adalah perbaikan ya. Ada materi yang saya kira-kira ini perlu dikasih materi ini ya, sisipkan materi ini gitu. Oke ya, mohon maaf ya kalau pengulangan. Baik, ini introduction dulu di awal, jadi nanti ada rentetan materi lagi, kira-kira seperti itu. Secara konsep dasar sih sama seperti materi yang sudah saya buat di mata kuliah komunikasi data sebelumnya, gitu ya. Sebelumnya, baik ya. Oke, ini materi pertama. Oke, tentang pengantar komunikasi data, begitu ya. Baik, siap ya. Oke, kita mulai dari pengantar komunikasi data. Baik, asumsinya nih baru ya. Asumsinya baru. Nah, karena baru seperti biasa saya mulai dari istilah ya. Apa itu komunikasi data? Ya, komunikasi data ada dua kata di sini ya. Ada komunikasi dan data ya. Ada komunikasi dan data. Apa sih arti komunikasi ya? Apa arti komunikasi? Komunikasi itu kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, apa itu berkomunikasi? Ya, berbicara gitu ya. Ya, berbicara. Oke, apa yang kita bicarakan? Ya, berupa informasi gitu ya, berupa informasi, misalnya gosip. Ya, seperti itu ya, informasi ya, seperti itu. Yang kita pertukarkan adalah informasi gitu ya. Misalnya harga tomat. Harga tomat. Ya, seperti itu, harga cabai gitu ya, seperti itu. Cabai naik gitu ya, mau lebaran. Oke, seperti itu ya. Nah, itu informasi gitu ya, itu informasi. Sama juga di dalam jaringan. Oke, dalam jaringan ya komunikasi itu juga berbicara ya, bertukar informasi gitu ya. Tapi siapa yang bertukar informasi? Yang bertukar informasi adalah perangkat gitu ya. Yang bertukar informasi adalah perangkat dalam jaringan gitu ya, perangkat dalam jaringan. Oke, seperti itu ya. Nah, yang kedua, konsep yang kedua. Jadi yang sekali lagi tadi ya, yang bertukar informasi adalah perangkat ya. Yang bertukar informasi adalah perangkat dalam jaringan ya. Nah, berikutnya, ketika informasi ya, informasi yang dipertukarkan antar perangkat dalam jaringan, ketika informasi ini ya berada dalam jaringan, kira seperti itu, berada dalam jaringan, oke, maka nama informasinya berubah, ya, oke, nama informasinya berubah jadi apa? Berubah jadi data, begitu, berubah jadi data. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya seperti ini, data dan informasi dalam istilah jaringan itu sama saja gitu. Sama saja, bedanya apa? Informasi itu lebih cenderungnya sudut pandangnya adalah kita ya. Kita menikmati YouTube ya, video, kita menikmati layanan voice call ya, kita menikmati layanan email ya berupa teks, itu semua informasi. Yang merasakan adalah kita. Tapi ketika melewati jaringan sudah berubah nama jadi data gitu ya. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau dalam jaringan istilahnya adalah data, 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 dan data begitu. Jelas ya? Nah, kita beranjak nih. Setelah komunikasi kita beranjak ke data. Apa itu data? Tadi saya sudah jelaskan.
Data adalah informasi gitu ya. Data adalah informasi yang dipertukarkan antar perangkat dalam jaringan gitu ya, dalam jaringan antar perangkat dua atau lebih dalam jaringan gitu. Nah, seperti itu ya komunikasi data istilahnya. Nah, ini sudah saya tuliskan nih secara lengkap ya. Komunikasi data adalah pertukaran data, sekali lagi ya, pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui kata kuncinya adalah media transmisi. Jadi ada tiga mungkin ya, ada tiga hal yang menjadi poin di sini sebuah komunikasi data. Yang pertama adalah ada data yang dipertukarkan, yang kedua adalah ada perangkat gitu ya, yang ketiga ada media. Ya, komponennya apa enggak itu ya, ada data, perangkat, media. Tiga ya, padahal nanti kita bicara lagi komponen yang lain selain tiga ini. Ada data, perangkat, dan media. Oke, seperti itu. Sebagai ilustrasi nih, komunikasi data. Ada PC1 sini ya. Ada PC1. Oke, sebentar. Ada PC1 berkomunikasi dengan PC2 lewat jaringan ya. Ada media di sini. Oke, ada media. Kenapa sih? Oke, ada media di sini. Nah, ada media yang digunakan untuk mengirimkan data ya, untuk mempertukarkan data dalam jaringan gitu ya, ada jaringan. Nah, berikutnya kita bicara terkait komponen pembentuk sistem komunikasi data. Kita bicara tentang komponen pembentuk sistem komunikasi data. Bicara sistem, oke. Sistem adalah gabungan dari blok gitu ya. Gabungan dari komponen-komponen atau blok sama aja. Jadi kalau komponen-komponen ini bekerja satu sama lain membentuk sebuah sistem sehingga sistem itu bekerja. Kalau di sini kita ngomongnya sistem apa? Sistem komunikasi data. Jadi istilahnya adalah komunikasi data akan bekerja dengan baik kalau komponennya ini lengkap bekerja satu sama lainnya ya. Oke, kita bahas ya komponennya ya, kita bahas. Ya, pertama komponen dari komunikasi data yang pertama tentu saja ada pengirim ya, ada pengirim, si pengirim data. Kemudian ada data yang dikirimkan begitu ya. Dua. Kemudian data bisa dikirimkan, tentu saja ada media transmisi yang digunakan untuk mengirimkan data. Tiga gitu ya. Seperti itu. Setelah itu ada penerima data. Kalau nggak ada penerima data, mau kemana data itu dikirim gitu ya. Nah, 4. Ada penerima data. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah protokol. Ya, ada protokol di sini, berarti 5 ya, protokol. Nanti kita bahas satu persatu. Yang paling rumit adalah protokol ya. Seperti itu. Oke, jelas sampai sini? Nah, dalam istilah komunikasi data atau jaringan, oke, kita akan belajar istilah-istilah banyak. Gitu tuh saja ada satu hal namanya protokol ya. Protokol banyak banget dalam jaringan. Jadi jangan pusing ya. Banyak protokol di sana ya. Protokol itu apa? Protokol itu, nah kenapa warnanya hijau nggak kelihatan? Oke, nah merah. Protokol itu apa? Protokol adalah aturan gitu ya, aturan yang digunakan untuk berkomunikasi ya. Aturan yang digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat gitu ya. Contoh nih, zaman pandemi. Aturan ya, protokol ya ada kan terkait protokol COVID-19 misalnya, pertama pakai masker gitu ya, jaga jarak gitu ya, seperti itu. Oke, protokolnya, aturan-aturannya begitu yang digunakan kalau COVID-19 ya, protokol COVID-19 agar kita selamat gitu ya dari virus gitu ya. Nah, ini pun sama ya. Protokol di sini digunakan agar antar perangkat itu bisa saling berkomunikasi gitu ya. Contoh aturannya. Pertama, misal aturannya yang paling penting pakai bahasa gitu. Misal gitu ya. Pakai bahasa yang sama. Pakai bahasa yang sama. Kemudian protokolnya misalnya timingnya pas. Misal gitu ya. Kita bicara timing. 2 ini aja lah. Timing pas, misal gitu ya, dan sebagainya gitu ya, dan sebagainya. Paling tidak 2 ini saja ya, bisa kita nantinya telah begitu ya. Mohon maaf tulisan saya jelek. Aduh, mohon maaf ya begitu. Udah maksimal ini ya. Oke. Nah, kita bahas nanti ya, kita bahas lebih lanjut ya terkait protokol karena agak sedikit susah dibayangkan tidak ya. Oke, kita analogikan ya, kita ilustrasikan di sini nih. Ada Mas Budi ingin berkomunikasi dengan Mas Charlie gitu ya.
Nah, kita bicara, kita kan dia berkomunikasi nih ya, dia berkomunikasi ya, lewat medianya wireless. Ini medianya wireless ya, udara ya. Kok wireless ya? Udara lah ya, kok wireless ya. Ini kalau wireless ini di jaringan, ini udara ya. Medianya adalah udara. Begitu ya. Nah, kita di sini akan bicara protokol ya, agar si Mas Budi sama Mas Charlie itu bisa bicara dengan baik gitu ya. Kita bicara protokol. Oke, kita bicara protokol agar Mas Budi dan Mas Charlie bisa bicara dengan baik gitu. Protokol itu apa tadi saya katakan? Protokol adalah aturan begitu. Contoh yang pertama ya, tadi saya bilang di sini ya. Yang A adalah pakai bahasa yang sama. Jadi Mas Budi sama Mas Charlie harus pakai bahasa yang sama agar dapat dimengerti ketika Mas Budi ngomong atau Mas Charlie ngomong. Paham ya? Nah, bahasanya harus sama. Oke. Yang kedua timing. Timingnya juga harus pas gitu ya. Ketika Mas Budi ngomong di sini ya, Mas Budi ngomong, Mas Charlie harus diam. Ketika Mas Charlie ngomong, ya Mas Budi harus menyimak, harus diem gitu ya. Kalau tidak nanti seperti orang bertengkar. Mas Budi ngomong, Mas Charlie ngomong, kayak orang bertengkar nantinya ya. Nah, di jaringan pun sama ya. Di realnya juga kalau kita ngomong ya, kita ngomong, kemudian orang lawan bicara kita ya diupayakan diem ya, menyimak apa yang kita omongkan ya, supaya komunikasinya berjalan dengan lancar. Begitupun sama di jaringan gitu ya. Jadi timingnya juga harus pas tuh ya. Salah satunya itulah ya, salah dua ya. Dan masih banyak sebenarnya aturan-aturan yang berkaitan dengan bagaimana antar perangkat itu berkomunikasi ya, berkomunikasi gitu ya. Sehingga kalau ada orang ngomong protokol itu apa? Bahasa sebenarnya kurang pas. Oke, sebenarnya kurang pas. Yang jelas adalah yang pas adalah yang jelas. Yang pas adalah protokol adalah aturan, ya, aturan yang salah satunya adalah mendefinisikan bahasa. Kira-kira seperti itulah ya. Seperti itu. Jadi jelas ya terkait protokol. Jadi seperti itu. Nah, kalau diilustrasikan ini si Mas Budi sama Mas Charlie ngomong, maka kita bisa analogikan nih sama yang gambar yang atas, yang jaringan gitu ya. Jadi di sini pengirimnya misalnya Mas Budi gitu ya. Oke, ngomong kepada siapa? Mas Charlie. Jadi Mas Charlie adalah penerima di sini posisinya ya. Kemudian informasi yang dikirimkan Mas Budi itu dikirimkan lewat udara. Udara di sini media gitu ya. Media. Kemudian informasi yang dikirimkan berupa pesan atau informasi. Oke, sama aja ya. Biasanya kalau di kita itu ngomongnya pesan ya. Pesannya apa yang disampaikan? Pesan di sini. Mohon maaf. Pesan di sini artinya adalah data ya, adalah data yang dipertukarkan antar perangkat gitu ya. Antar perangkat, sorry. Kenapa ini? Sebentar ya. Ade. Sebentar ada gangguan di papan tulis saya. Oke, sebentar. Sebentar. Pointer kita tukar ke pen. Nah, dan bisa. Walah, tidak bisa. Oke, sebentar. Oke. Nah, erasure. Oke. Maaf ya, ada gangguan nih, ada gangguan. Oke. Bisa. Oke. Ya, seperti itulah. Maaf ya. Ini data ya, ada data di sini, pakai pointer aja ya berarti ya, pakai pointer aja. Jadi data di sini, di sini data ya. Data yang enggak nge-lag ya. Maaf. Gangguan. Nah, ada data yang dipertukarkan gitu ya. Ada pesan yang dipertukarkan antara Mas Budi sama Mas Charlie gitu ya. Berikutnya protokol tadi saya bilang. Jadi bahasanya harus sama. Contohnya misalnya antara Mas Budi dan Mas Charlie ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Kira-kira seperti itu ya. Terkait komponen pembentuk sistem komunikasi data ya. Nah, berikutnya, jadi dalam jaringan ya, perangkat itu kan bertukar data gitu ya, perangkat yang bertukar data. Jadi kalau ngomong-ngomong jaringan itu gini konsepnya. Jaringan adalah konsepnya adalah hubungan antar perangkat. Jadi antar perangkat tuh dihubungkan. Ketika sudah dihubungkan, ngomongnya adalah jaringan. Tapi ketika tidak dihubungkan, berarti tidak jaringan. Simpel itu ya. Nah, dalam jaringan perangkatnya itu tidak hanya komputer ternyata ya, tidak hanya komputer.
Oke. Ternyata komputer, ada keyboard seterusnya, ada handy talkie. Apa ini handy talkie ada keyboard gitu ya. Nah, kita di sini mengacunya nantinya kita belajar ke pola aliran data. Jadi antar perangkat itu sebenarnya ada pola aliran. Jadi pola aliran. Contoh, misal kita pernah dipakai komputer ya, pakai komputer yang desktop ya, yang bisa kita bayangkan di sini. Sebenarnya kalau laptop sih sama aja ya, sama aja. Tapi kita bayangkan di sini yang desktop. Kalau kita menyimak komputer desktop, di sana terpisah ya, ada casing di sini, ada CPU, ada motherboard dan sebagainya. Kita nyebutnya komputer lah ya. Kita nyebutnya komputer di sini. Kemudian dihubungkan dengan di sini adalah keyboard ya, keyboard dihubungkan dengan CPU atau komputer. Nah, konsep komunikasinya, alirannya gitu ya. Kan dari keyboard kita ngetikkan tulisan, kata di sini ya, kita ngetik di sini, lalu tulisan kita atau huruf yang kita ketikkan di keyboard itu masuk di komputer untuk diproses. Jadi alirannya kan dari keyboard ke komputer, gitu kan? Keyboard ke komputer satu arah, tidak mungkin dari CPU komputer ke keyboard, gitu ya, tidak mungkin ya, karena ini satu arah. Jadi komunikasi satu arah. Nah, komunikasi satu arah di sini itu istilahnya adalah simplex gitu. Istilahnya adalah simplex. Paham ya? Contoh simplex lagi adalah dari komputer ke monitor ya. Komputer ke monitor, paham ya? Komputer ke monitor itu juga simplex gitu ya. Mohon maaf, ini ada masalah kayaknya ya. Oh, tidak. Jadi komputer ke monitor. Nah, itu juga simplex. Komputer ke monitor ini juga simplex. Ya, paham ya? Komputer ke monitor juga simplex gitu. Jadi pola alirannya ada 3 ya. Pola alirannya ada 3. Ada simplex, ada half duplex yang kedua. Half duplex tuh polanya adalah kalau simplex ketika perangkat ini kirim bisa kirim ya bisa kirim gitu. Contoh keyboard bisanya cuma kirim ya, nggak bisa terima. Kalau monitor bisanya terima, tidak bisa kirim, itu dia simplex. Tapi kalau help duplex itu komunikasi antar perangkat yang sebenarnya perangkat itu dia bisa kirim atau terima. Perhatikan di sini, dia bisa kirim atau terima. Akan tetapi, proses komunikasinya ketika dia kirim, dia tidak bisa terima. Ketika dia terima, dia tidak bisa kirim. Paham ya? Itu yang help duplex. Itu help duplex. Contoh perangkatnya adalah handy talkie ya. Oke, handy talkie, komunikasi radio handy talkie ya. Handy talkie ini konsepnya juga help duplex, bukan juga ya. Konsepnya adalah help duplex. Jadi ketika kita ngomong sama teman kita yang pakai handy talkie juga, kita pencet gitu ya, kita pencet button itu sorry kalau saya salah ya. Kalau pencet button itu kayaknya ngomong deh ya, kayaknya ngomong deh. Jadi pencet button itu ngomong. Jadi ketika kita ngomong berarti kan kirim ya. Kirim itu kita tidak bisa terima. Kita tidak bisa terima. Tapi untuk bisa terima kita lepas buttonnya baru kita bisa terima. Gitu ya. Jadi seperti itu konsep yang help duplex. Satu lagi yang full duplex ya, satu lagi yang full duplex. Jadi gini ya, kasih garing sama saya, garis miring. Ada duplex. Jadi kalau textbook ada yang menyebutkan full duplex, ada menyebutkan duplex saja. Jadi kalau istilah duplex ya full duplex gitu. Kalau half duplex nggak duplex tapi gitu ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan kalau komunikasi ada 3, simplex, half duplex dan duplex atau full duplex. Paham ya? Seperti itu. Kalau full duplex perangkat itu sebenarnya tadi kayak handy talkie. Dia bisa kirim, bisa terima. Kalau handy talkie bedanya apa? Ketika dia kirim dia tidak bisa terima. Ketika dia terima dia tidak bisa kirim. Tapi kalau full duplex perangkatnya dia bisa kirim dan juga bisa terima gitu ya. Dia bisa kirim, contoh nih komputer ya, komputer dengan komputer. Dia bisa kirim gitu ya. Dia juga bisa terima pada saat yang bersamaan ya. Pada saat yang bersamaan dia bisa kirim dan dia bisa terima gitu ya. Paham ya? Jadi komunikasi ini ada 3, simplex, half duplex dan full duplex. Kira seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Berikutnya kita lanjut. Nah, pertanyaannya, ini sebenarnya sudah ya, tapi ini pertanyaan lebih ke slide berikutnya. Kok slide berikutnya? Iya ya. Materi berikutnya. Jadi kita bridging dengan pertanyaan ini ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana kita mempelajari proses? Nah, kata kuncinya ada di sininya. Kita mempelajari proses data itu dipertukarkan antar perangkat dalam jaringan tuh bagaimana prosesnya? Begitu ya. Bagaimana prosesnya? Nah, ini pertanyaannya akan dijawab di materi kedua. Di materi kedua. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kita
kita bisa udah ya. Di terakhir. Nah, seperti itu. Ini materi kedua ya, materi kedua. Jadi kalau kita flashback, tadi kita bicara tentang pola aliran data ya. Setelah itu berikutnya lagi kita bicara tentang komponen pembentuk sistem komunikasi data itu ada apa aja. Kemudian kita bicara terkait apa ini? Terkait definisi dari komunikasi data ya. Definisi komunikasi data, dan ini awalannya. Seperti itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.